Saya rasa Coach Sintayong sudah berbuat maksimal ketika membawa pertama kalinya U23 kita lolos di Asia. Ya, ini pertama kali dalam sejarah. 그래서 선발 맞추는 우리 조직을 위해서 준비한 겁니다. 3 alasan Sintayong loloskan timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia 2023. Dengan Coach Sintayong sampai Juni, ya, di mana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang, ya tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia di Qatar, baik senior maupun untuk U23. Sintayong tengah dihadapkan pada tugas besar bersama timnas Indonesia. Pelatih asal negeri Ginseng tersebut bakal meloloskan skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sejak Sintayong menangani timnas Indonesia, STY sudah banyak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Salah satunya adalah membawa timnas lolos ke Piala Asia setelah absen sekitar 15 tahun lamanya. Kendati begitu, masih banyak tugas-tugas berat yang wajib dituntaskan Sintayong. Pada salah satu agenda terdekatnya, STY diharapkan bisa membawa timnas Indonesia tampil impresif di Piala Asia 2023, setidaknya dapat lolos ke babak 16 besar. Alasan Sintayong harus bisa membawa Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. 1. Sejumlah permintaan yang sudah dikabulkan PSSI. Selama melatih timnas Indonesia, Sintayong sudah beberapa kali mengajukan permintaan kepada PSSI. Sebut saja seperti permintaan naturalisasi pemain grade A hingga pemilihan lawan kuat di FIFA Matchday. Sejumlah permintaan STY tersebut jelas bertujuan untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia. Maka dari itu, PSSI pun telah menyanggupinya. Berkaitan dengan pemain naturalisasi grade A, sudah ada sejumlah contoh seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga terbaru Justin Hubner. Sedangkan untuk pemilihan lawan kuat, PSSI juga sudah mendatangkan negara-negara yang peringkatnya lebih tinggi dari timnas Indonesia, termasuk Argentina. Selain itu, masih ada beberapa permintaan lain dari Sintayong yang diwujudkan PSSI. Misalnya, seperti pemusatan latihan TC jangka panjang. Setelahnya, hanya tinggal menunggu hasil yang bakal dibawakan STY ke depannya. 2. Patokan target yang berani. Piala Asia 2023 menjadi salah satu agenda terdekat yang bakal dijalani timnas Indonesia. Skuad Garuda sendiri tergabung dalam grup D bersama Irak, Jepang, dan Vietnam. Kendati memiliki lawan-lawan tangguh, Sintayong tidak berkecil hati. Tak ingin sekadar numpang lewat, juru taktik asal Korea Selatan itu berambisi membawa timnas Indonesia setidaknya lolos ke babak 16 besar. Menjelang bergulirnya turnamen, STY juga menyebut timnas Indonesia wajib tampil maksimal dalam setiap laga selama fase grup demi menjaga asa peluang lolos 16 besar. Tak sendiri, ia menegaskan para pemain memiliki ambisi yang sama, yakni membawa negara melangkah lebih jauh di Piala Asia 2023. 3. Menjaga asa perpanjangan kontrak. Sintayong masih terikat kontrak setidaknya hingga Juni tahun 2024. Keputusan mengenai pembaruan kontrak yang lebih panjang bakal diputuskan PSSI dengan melihat performanya pada event-event terdekat, termasuk Piala Asia 2023. Pada Piala Asia 2023 nanti, PSSI berharap setidaknya timnas Indonesia bisa tampil impresif. Jika berjalan dengan baik, hasil tersebut akan meningkatkan asa perpanjang kontrak yang lebih panjang bagi Sintayong. Namun, hasil tersebut juga belum menjadi jaminan. Pasalnya, PSSI nantinya akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Maka dari itu, STY wajib lolos dari evaluasi agar kontraknya bisa diperbarui. Itulah sejumlah alasan Sintayong harus bisa meloloskan timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, bisa mematangkan formasi 4-2-3-1 untuk mengakomodasi Justin Hubner,
Jay Izzes dan Nathan Chuaon. Di sisi lain, sebenarnya, kondisi Jay Izzes masih tanda tanya. Bek Venezia di Serie B Italia itu sempat mengidap penyakit trombosis vena dengan mikroemboli paru pada akhir Oktober tahun 2023. Namun, dari kabar yang terakhir, Jay Izzes mulai pulih dari penyakit itu. Tetapi, pemain berusia 23 tahun ini belum bermain lagi untuk Venezia. Jika sudah sembuh, Jay Izzes bisa menjadi bek tengah timnas Indonesia berduet dengan Justin Hubner, yang juga berposisi sebagai palang pintu. Sementara, Nathan Chuaon, sesuai posisinya, dapat dicoba sebagai bek sayap kiri timnas Indonesia. Untuk itu, Sintayong harus mengorbankan Sain Patinama dan Pratama Arhan. Posisi bek sayap kanan timnas Indonesia kemungkinan bakal diisi Asnawi Mangkualam, alih-alih Sandy Walsh. Nama pertama adalah kapten skuad Garuda dan telah menjadi langganan Sintayong dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan performa dalam pertandingan terakhir, penghuni di bawah mister gawang timnas Indonesia dapat menjadi milik Hernando Ari ketimbang Nadeo Argawinata.